Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, 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 celebrate the resurrection of our Lord, of our Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali kita masih bisa bertatap muka melalui via elektronik ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun ada banyak bencana, ada banyak hal yang tidak menduga di dalam hidup kita, Tuhan masih beserta kita. Dan hari ini kita bersyukur masih bisa ibadah Paskah di rumah. Dan mari saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pula ibadah Paskah kita hari ini. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Karena hanya Dialah yang layak untuk menerima segala pujian, yang layak untuk menerima segala pengagungan kita. Dia diagungkan. kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, karena Engkau memerintah atas setiap diri kami, sehingga kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada.
Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa terfokus untuk ibadah Paskah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah ini kami mau serahkan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membacakan ayat pembimbing dari Mazmur 150 secara bertanggapan. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Ayat yang pertama, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus adalah tanda kasih-Nya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah tanda kasih kita kepada Dia? Tanda kasih Yesus adalah ketika Dia mengampuni dosa saya dan saudara sekalian di atas kayu salib. Apakah tanda kasih kita kepada Dia? Bukankah kita lebih sering mengecewakan Dia daripada menyenangkannya? Bukankah kita lebih sering tunduk kepada ego kita daripada tunduk kepada kehendak-Nya? Sekarang, inilah waktunya bagi kita. Kita mengambil waktu untuk mengakui segala dosa kita. Kita menyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih karena Engkau sudah mau mati di atas kayu salib karena kami. Engkau menggantikan kami ya Tuhan.
Terima kasih karena Engkau menerima kami sepenuhnya. Tetapi kami juga memohon ampun karena kami belum hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih sering kami menyia-nyiakan anugerah-Mu dengan tunduk terhadap ego kami masing-masing daripada tunduk terhadap kehendak Tuhan. Inilah kami, dan kami mengaku setiap dosa kami. Kami bersyukur punya Allah, kami punya Tuhan seperti Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita sungguh-sungguh dan tulus di hadapan Tuhan, terimalah berkat anugerah Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan hanya mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, tetapi Dia bangkit sebagai tanda mengalahkan maut, sehingga kita hidup adalah hidup yang memiliki pengharapan, hidup yang memiliki makna. Semuanya karena Dia hidup. Kita menyanyikan pujian ini sebab Dia hidup. Menyucikan
mari kita membaca firman Tuhan secara bertanggapan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, kita bergantian hingga ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah wujud nyata dari sebuah karya yang maha besar yang Allah dapat berikan bagi kita. Mari kita menghargai karya itu. Kita mengagumi karya itu. Kita menghidupi karya yang maha indah itu. Dimulai dengan hal yang paling sederhana. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karya terbesar.
kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Boy Iputra. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan kepada kita untuk kembali hadir bersama-sama beribadah mengenang kebangkitan Kristus dari kematian. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kemenangan atas penderitaan Kristus. Dan saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan untuk melandasi perenungan kita, yaitu Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat
dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Mari saya mengajak kita untuk tundukkan kepala. Kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita lebih sungguh masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika firman-Mu sudah kami baca dan siap untuk kami renungkan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menenangkan hati kami, mempersiapkan hati kami, agar firman Tuhan ini kami pahami, firman Tuhan ini kami mengerti. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa juga melakukan firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Jadi kiranya hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal akan memimpin kita semua. Terpuji-pujilah namamu ya Allah. Sungguh kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, setelah kita mengenang peristiwa Jumat Agung, penderitaan yang dialami Kristus itu sesuatu hal yang luar biasa. Ia disalib, mati, kemudian dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit daripada kematian. Nah, saudara-saudara, kebangkitannya ini menunjukkan kemenangannya atas penderitaan. Kebangkitannya ini menunjukkan bahwa dia menang atas maut, saudara. Kemenangan atas penderitaan ini membuat kita hidup. Kemenangan atas penderitaan ini akan membuat kita kuat menghadapi situasi kondisi apapun juga. Kemenangan atas penderitaan ini kita akan mampu mengalahkan kuasa dosa. Kemenangan atas penderitaan akan membuat kita hidup berpengharapan. Coba kita perhatikan dan cermati ayat yang kelima dan keenam. Saya bacakan demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Perhatikan kata, sebab ia telah bangkit. Nah, saudara-saudara, di dalam sepanjang sejarah kehidupan para wanita ini, belum pernah mereka mendengar, apalagi menyaksikan peristiwa yang besar, peristiwa yang mengherankan, yang menyatakan orang yang mati bisa bangkit kembali, saudara-saudara. Peristiwa ini besar, peristiwa ini mengherankan, dan peristiwa ini dialami langsung oleh para wanita ini. Dan mereka sulit untuk percaya. Mereka sepertinya meragukan peristiwa ini. Tetapi ayat-ayat berikutnya menyatakan bahwa mereka yang sebelumnya tidak percaya menjadi percaya. Mereka yang sebelumnya ragu menjadi yakin, saudara. Peristiwa inilah, saudara-saudara, yang merubah kehidupan mereka. Perubahan apa yang terjadi, saudara-saudara? Kebangkitan memberi perubahan dari hidup yang berduka cita menjadi sukacita. Perhatikan hidup para wanita ini. Ketika Tuhan Yesus menyusuri jalan Via Dolorosa sampai mati di atas kayu salib, di manakah mereka, saudara-saudara? Mereka sangat berduka. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa orang yang mereka kasihi, orang yang mereka hormati, orang yang dapat membebaskan mereka dari penindasan di Roma, tidak ada lagi, saudara-saudara. Mereka sangat kecewa.
Mereka putus asa, mereka tidak punya pengharapan, dan mereka benar-benar berduka cita. Suasana ini terjadi menjelang Paskah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, suasana itu berubah ketika diberitakan kepada mereka Tuhan bangkit dari kematian. Duka cita berubah menjadi sukacita. Kecewa, putus asa berubah menjadi penuh harapan, saudara-saudara. Yang saya mau katakan, inilah awal kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Hidup yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Kemenangannya nyata atas penderitaan, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Martin Luther pada satu ketika dia melihat istrinya memakai pakaian hitam tanda berkabung. Kemudian Luther berkata dan bertanya kepada istrinya, "Istriku, siapakah yang meninggal? Engkau menggunakan pakaian hitam tanda berkabung." Kemudian istrinya berkata bahwa yang meninggal adalah Yesus Kristus. Loh, bukankah Yesus Kristus sudah bangkit? Ya, memang Yesus Kristus sudah bangkit, tetapi aku melihat Yesus Kristus yang belum bangkit di dalam hidupmu. Nah, saudara-saudara, mendengar statement atau pernyataan dari istri dari Martin Luther itu, Martin Luther benar-benar terkejut dengan situasi itu, saudara-saudara. Karena pada waktu itu dia benar-benar mengalami satu masalah yang begitu berat. Dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Dia mengalami satu kecemasan yang begitu berat. Dia mengalami kekhawatiran yang begitu berat, saudara-saudara, yang mengakibatkan mukanya muram, tidak lagi punya gairah, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, memang di dalam kehidupan ini kita banyak diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Dalam hidup ini kita banyak diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Kita cemas, kita khawatir. Seharusnya Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai peristiwa yang dialami dalam kehidupan kita, harusnya kita tetap berada dalam kondisi sukacita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Ia telah mengalahkan kuasa maut, telah mengalahkan kuasa dosa. Dia menang atas penderitaannya, saudara. Dan orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu akan nampak terlihat ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan di dalam hidupnya, saudara. Ada begitu banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan bagaimana mereka menghadapi satu masalah dan pergumulan dalam hidupnya, saudara. Di antaranya tokoh tersebut adalah, bisa kita saksikan bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Saudara, kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, satu kisah yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara, berada di bawah tanah di satu penjara, saudara. Dan pada waktu itu kakinya dipasung dalam kondisi yang berat seperti itu, saudara. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Saudara, Rasul Paulus, dia masuk penjara bukan karena suatu perbuatan kriminal yang telah dilakukannya, tetapi dia masuk di dalam penjara karena berita Injil yang disampaikan. Dia mungkin saja bisa protes kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, aku sudah melakukan sesuatu yang baik kepadamu, tetapi kenapa kau biarkan aku berada di dalam penjara seperti ini?" Tidak, saudara-saudara. Justru di tengah-tengah penjara itu, Paulus memuji Tuhan. Paulus mengagungkan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana mujizat terjadi di sana, saudara-saudara. Tapi yang saya mau lihat, yang saya mau katakan adalah bukan karena mujizatnya, tetapi yang saya mau katakan adalah orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupnya, tahu bagaimana mengatasi setiap masalah dan pergumulan, tahu bagaimana mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang dialami di dalam hidupnya. Dia mampu menghadapi setiap tantangan apapun juga. Dan itu sudah terbukti dalam diri Paulus dan Silas ketika berada di penjara. Sehingga di dalam bagian yang lain, Paulus pernah berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu memberi perubahan dari duka cita menjadi sukacita. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Kristus memberi perubahan dari rasa takut menjadi berani. Menarik, ayat 8 dikatakan demikian.
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Perhatikan kata dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Nah, saudara-saudara, memang dalam hidup ini mungkin kita akan mengalami rasa takut. Seperti para wanita juga mengalami rasa takut. Tetapi rasa takut mereka itu dikalahkan dengan sukacita yang besar, saudara. Kebangkitan Kristus memberi perubahan dari rasa takut menjadi berani. Saudara, berbicara masalah takut. Masalah takut ini sudah terjadi sejak dahulu kala. Dimulai dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Dan di situ mereka mengalami rasa takut. Dan rasa takut terus berkelanjutan sampai sekarang ini, saudara-saudara. Nah, saudara, rasa takut ini boleh dikatakan menjadi penyakit secara umum dialami oleh manusia. Dan ini merupakan musuh terbesar nomor 1 manusia. Itulah sebabnya berkaitan dengan rasa takut ini, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, ketika dunia sedang mengalami kekacauan karena perang dunia kedua pada waktu itu, maka Franklin D. Roosevelt ini mengeluarkan maklumat yang sering dikenal dengan Four Freedom. Apa saja itu, saudara-saudara? Pertama, kebebasan mengeluarkan pendapat. Kedua, kebebasan berbakti. Kemudian, hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan. Dan yang keempat dikatakan kebebasan dari rasa takut. Nah, saudara-saudara, seorang negarawan besar menganggap rasa takut sebagai persoalan yang terbesar di dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika maklumat itu diberikan, statement itu dikumandangkan, rasa takut itu selesai? Ternyata rasa takut itu masih tetap ada menghinggapi manusia sampai sekarang ini. Dan Alkitab mengatakan rasa takut itu terjadi karena kurang percaya. Coba kita perhatikan bagaimana perkataan Yesus di dalam Markus pasal 4 ayat 40 pada waktu itu. Ketika terjadi goncangan yang luar biasa, danau mengamuk pada waktu itu, saudara-saudara. Yesus tidur di buritan. Dan pada waktu itu para murid membangunkan Yesus. Kemudian Yesus menenangkan danau itu dan berkata diam, maka danau itu pun menjadi tenang. Yang saya mau katakan adalah setelah danau itu tenang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Perhatikan saudara, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Orang yang takut pasti tidak percaya. Namun orang yang percaya pasti mampu mengatasi dan mampu menghadapi ketakutan apapun dalam hidupnya, saudara-saudara. Nah, kejadian ini yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus disiksa, akhirnya mati disalib. Kemana mereka, saudara? Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka berada di sebuah rumah. Mereka berada dalam ketakutan. Mereka takut ditangkap, takut dianiaya, bahkan takut untuk dibunuh. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, para wanita itu berubah. Mereka mengetahui, tumbuh harapan baru. Mereka menjadi berani, saudara. Dan keberanian mereka itu diwujudkan dengan memberitakan kebangkitan Yesus. Baik kepada para murid maupun kepada orang lain. Mereka tidak peduli, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika dampak atau resiko berita yang mereka dengar, mereka sampaikan, harus akan mengancam kehidupannya, saudara-saudara. Mereka menjadi berani. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang kau takutkan dalam hidup ini? Apa yang kau cemaskan dalam hidup ini? Apa yang kau khawatirkan dalam hidup ini? Yang saya mau katakan adalah alami kuasa kebangkitan Kristus. COVID-19 menjadi bahan perbincangan dunia yang begitu luar biasa. Medsos, televisi begitu ramai memperbincangkan setiap waktu, setiap hari, saudara-saudara. Bahkan sebagai orang percaya juga larut dalam percakapan itu. Sepertinya kita lupa bercerita, lupa merenungkan cinta kasih Bapa. Bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana kematian Yesus,
Bagaimana kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Saudara, sadarkah kita bahwa hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian? Yesus hidup kembali. Kalau Yesus hidup kembali, itu berarti dia tahu apa yang kita alami, dia tahu apa yang kita rasakan, dia sangat mengerti dan paham, dan dia akan menolong saudara dan saya. Saudara, alami kuasa kebangkitan Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu meneguhkan iman percaya kita. Ayat 9 dan ayat yang 10 berkata demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan di dalam bacaan kita, ketika para wanita itu meninggalkan kubur, memberitahukan peristiwa kebangkitan kepada para murid, di tengah-tengah perjalanan, Yesus menyatakan diri. Dan para wanita yang melihat, kemudian mendekati Yesus, kemudian memeluk kaki Yesus, kemudian menyembah Yesus. Saudara, sikap seperti ini belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Selama ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka hanya mengetahui Yesus sebagai manusia biasa. Mereka mengetahui Yesus sebagai guru yang baik. Mereka mengetahui Yesus sebagai pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang mengagumkan. Tetapi setelah Yesus bangkit, baru mereka mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya. Kemudian mereka sujud di kaki Yesus. Mereka menyembah Yesus. Dan saudara-saudara, apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada para wanita ini adalah semata-mata untuk meneguhkan iman mereka bahwa dialah Tuhan yang layak disembah, dialah Tuhan yang layak diagungkan, dialah Tuhan yang layak ditinggikan, dialah penguasa, dialah sumber hidup, dialah pemberi hidup. Kenapa, saudara? Karena kematiannya tidak mampu menahan kebangkitannya. Sungguh Dia adalah Allah yang hidup. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, serahkanlah hidupmu kepadanya. Kalau kita ingin hidup berkemenangan, persilahkan Dia mengatur, persilahkan Dia menuntun hidupmu, maka engkau akan merasakan tuntunannya. 3 hal telah kita lakukan, 3 hal telah kita dengar. 3 hal yang telah dilakukan oleh Yesus, melalui kebangkitannya sebagai berkat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya Dia menang atas penderitaannya, tapi lebih daripada itu, kebangkitan Yesus memberikan kepada kita hidup yang berduka cita menjadi sukacita, hidup yang takut menjadi berani. Kemudian kebangkitan Kristus itu meneguhkan iman percaya kita, bahwasanya kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita punya Tuhan yang hidup, yang mampu mengatasi situasi kondisi apapun juga. Bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Akhirnya, saya ucapkan selamat merayakan hari kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah kita pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur jika firman Tuhan selalu menguatkan kita. Itu sebabnya pada kesempatan baik ini, mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Biarlah setiap pergumulan-pergumulan yang dialami oleh bangsa kita, oleh sidang jemaat Tuhan, benar-benar Tuhan senantiasa kuatkan, Tuhan hibur. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena firman-Mu boleh datang kembali kepada kami. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itulah yang akan menolong, memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Kuasa kebangkitan itu ingin menunjukkan kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa,
Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, pada kesempatan baik ini kami datang berdoa, menyerahkan terus sidang jemaat Tuhan di masa-masa social distancing seperti sekarang ini. Tuhan, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah mereka, kuatkan mereka, topang mereka, tabahkan hati mereka. Tuhan juga memberikan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekiranya saat ini mereka diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan, masalah ekonomi, sandang pangan, Tuhan, Engkau Allah yang ajaib itu akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan mereka. Ajarkan di tengah-tengah situasi susah dan sulit ini, mereka tetap menaruh harapnya kepada Tuhan, semakin berserah hanya kepada Tuhan. Dan sekiranya ada di antara sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit ya Tuhan, dengan situasi-situasi seperti sekarang ini, Tuhan juga lawat mereka, kuatkan dan pulihkan keadaan mereka, sembuhkan sakit yang dialami. Kami minta di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau kiranya akan menolong mereka. Demikian juga kami datang berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami. Kami terus memasrahkan bangsa kami ini di dalam tangan-Mu. Engkau tahu situasi kami, Engkau tahu situasi bangsa kami ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Bahkan dengan merebaknya virus corona ini yang telah menyebar sampai ke beberapa wilayah Republik Indonesia ini, Tuhan juga kiranya akan menolong para gubernur, Tuhan menolong para bupati, Tuhan menolong para wali kota, Tuhan menolong para camat, bahkan pimpinan wilayah yang sampai terendah sekalipun, Tuhan juga akan menolong, memberikan hikmat kepada mereka, agar dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, mereka tanggap, sigap, mampu mengatasi situasi-situasi yang ada. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Akhirnya ya Allah, kami juga pasrahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Hari-hari yang akan kami jalani, kami memohon Tuhan memimpin, kami memohon Tuhan menopang, kami memohon Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, Engkau sumber kekuatan dan pertolongan kami. Engkau juga sumber penghiburan kami di hari yang spesial kebangkitan Kristus yang kami rayakan ini. Biarlah benar-benar dapat kami rasakan, dapat kami nikmati, dan kami percaya Tuhan Allah yang besar itu hadir dalam hidup kami, hadir dalam keluarga kami, hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, di dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Tuhan senantiasa ada dan hadir. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dengarkan doa syukur dan syafaat ini yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Ya, sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Demikian Bapak Ibu Saudara, di seluruh rangkaian ibadah kita, perayaan Paskah pada pagi hari ini telah kita lakukan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari tetap dukung bagi gereja kita, dukung doa untuk bangsa dan negara kita, sehingga bangsa kita ini boleh cepat terlepas dari situasi yang saat ini kita rasakan bersama-sama, virus corona. Dan kita percaya dengan pertolongan Tuhan, suatu saat nanti kita akan bisa ketemu kembali dalam ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekiranya ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kembali dari mimbar ini saya tetap menyampaikan, bagi Bapak Ibu ingin mendukung pekerjaan Tuhan, silahkan dapat memberikan transfer di transfer rekening yang sudah disediakan. Dan sekiranya Bapak Ibu ingin memberi dan tidak bisa menggunakan transfer, silahkan mengumpulkan persembahan, kemudian persembahan itu dimasukkan di amplop, kemudian pada saatnya Bapak Ibu bertemu dengan majelis, silahkan menyerahkan persembahan itu. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Celebrate, Jesus, celebrate.